Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan kedua kita di bab PLSV. Kita akan berlatih soal-soal yang terkait dengan PLSV. Review sebelumnya, PLSV itu persamaan linear satu variabel. Persamaan berarti kita harus ada tanda sama dengan. Linear berarti pangkat dari variabelnya adalah pangkat 1, dan satu variabel berarti hanya boleh ada satu variabel dalam persamaan tersebut. Misalnya hanya X aja atau misalkan Y aja, kayak gitu ya. Nah, Ibu memperkenalkan juga bahwa ada yang namanya ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, kalau misalkan ruas kiri dan ruas kanan itu kita pisahkan dengan tanda sama dengan. Ingat ya, penyelesaian PLSV ini ujung-ujungnya kita mau cari tahu berapa sih nilai X-nya gitu, berapa sih nilai variabelnya itu gitu. Nah, berarti kita usahakan bahwa di ruas kiri ini isinya adalah variabel, dan di yang sebelahnya itu isinya adalah konstanta. Gitu ya. Biar apa? Biar tujuan kesininya lebih sederhana. Nah, diingatkan juga kalau dalam penyetaraan itu kita harus ingat bahwa tambah itu lawannya kurang, kali itu lawannya bagi. Jadi mereka bisa saling menghilangkan satu sama lain. Oke, kita ke nomor 1. X tambah 5 sama dengan 13. Jadi di sini kita tahu ya yang nggak boleh adanya itu adalah 5. Caranya kalau tambah menghilangkannya dengan cara dikurang. Berarti X tambah 5 kurang 5 sama dengan 13 kurang 5. Oke, yang ini jadinya tinggal X karena 5 kurang 5 hasilnya 0. Kemudian kita hitung 13 kurang 5 itu 8. Selesai. Kita ke soal nomor berikutnya. 2X tambah 5 sama dengan 19. Nah, kalau seperti ini gimana? Kita dahulukan menghilangkan yang paling jauh dulu dari variabel itu. Jadi yang terpisahkan dulu ini. Kita hilangkan dulu 5. Positif 5 dihilangkannya, tambah hilang dengan kurang. Berarti kita hitung 2X tambah 5 kurang 5 sama dengan 19 kurang 5. Ingat ya, harus adil agar tidak merubah nilai. Berarti 2X sama dengan 14. Nah, kalau 2X seperti ini tuh artinya adalah 2 kali X. Kali itu lawannya bagi. Jadi untuk menghilangkan 2 ini kita harus bagi dengan 2. Sebelahnya juga kita bagi dengan 2. Jadinya X sama dengan 7. Ibu akan ulangi dengan soal yang sejenis dengan nomor 2 ya. 3X kurang 7 sama dengan 17. Nah, di sini kita yang harus dihilangkan pertama adalah negatif 7. Negatif atau alias kurang ini dilawannya adalah tambah. Berarti 3X kurang 7 harus ditambah 7 biar jadi 0. Ingat, harus adil. Berarti sebelahnya juga kita harus tambah 7. Jadi ini 3X sama dengan 17 tambah 7, 24. 3X itu artinya 3 kali X. Berarti kalau kali lawannya adalah bagi. Nah, jadi 3 bagi 3 kan 1 ya. Sisanya di sini X. 24 bagi 3 adalah 8. Kita akan coba satu kali lagi soal yang sejenis seperti yang tadi ya. Nah, di sini 2X tambah 8 sama dengan 18. Nah, di sini untuk untuk menghemat gitu ya. Karena kita tahu yang akan dihilangkan pertama kali adalah 8. Karena kalau menghilangkan berarti 8-nya akan hilangkan ya. Berarti sisanya adalah 2X. Nah, cara menghilangkan 8 itu adalah dengan cara dikurang 8.
Dan karena kita tahu harus adil, di sini saja kita tulis negatif 8-nya. Ya, dikurang 8-nya. Kenapa yang di sini tidak usah ditulis? Karena kita tahu bahwa tujuan kita mengurangi 8 di sini adalah untuk menghilangkan 8. Jadi, di sini 2x sama dengan 10. Dan kita tahu untuk menghilangkan 2 di sini adalah dengan cara dibagi 2. Ini boleh kita nggak usah ditulis nih. Kenapa? Karena kita tahu nanti hasilnya 2 bagi 2 itu adalah 1 kan. Jadi kita bisa juga langsung seperti ini. X sama dengan 5. Oke, sekarang kita ke soal yang berikutnya. Ingat yang tadi ya, kalau misalkan di sebelah itu kita pastikan yang ada variabelnya aja, dan di sebelahnya kita akan tuliskan yang hanya ada konstantanya saja. Berarti there is someone is not belonging here. Yang mana? Ini kan, ini tidak boleh ada di sini nih harusnya nih. Yang di sini juga tidak boleh ada di sini yang X gitu ya. Nah, kita cara menghilangkan 2 ini dengan cara apa? Dikurang 2. Boleh nggak ditulis di sini? Boleh. Kenapa? Karena kita tahu dikurangi 2 itu untuk menghilangkan 2 di sini. Jadi kita langsung aja tulis negatif 2-nya di sini nih. Nah, boleh. Gitu ya. Nah, di sini juga kita tahu nih, ini akan dihilangkan dengan dikurang X. Karena harus adil, di sini dikurang X, ini juga harus dikurangi X. Gitu kan? Nah, yang ini kan nggak ngapa-ngapain nih yang ini kan. Nah, kalau nggak ngapa-ngapain, kita salin aja ya. Sekilas seperti kayak bertukar tempat ya. Ini hanya kebetulan aja sih. Kalau misalnya soalnya lebih panjang mungkin nggak akan terlihat seperti itu. Cuman kita lihat di sini. Ini sukunya sejenis nih ya. Sama-sama punya variabel dan di sini sama-sama konstanta. Itu loh intinya. Biar apa? Untuk memudahkan menyederhanakannya. Jadi ini negatif 9. Untuk menghilangkan 3 di sini dengan cara dibagi 3. Boleh nggak ditulis? Boleh. Karena kita tahu nanti hasil akhirnya adalah 1. Tapi yang di sebelah kita tetap harus ditulis. Gitu ya. Maaf. Dibagi 3. Hasilnya baru negatif 3. Kita coba lagi soal yang seperti ini ya. 5x tambah 3 sama dengan 2x tambah 9. Di sini yang harusnya nggak ada adalah positif 3, di sini 2x. Jadinya ketika kita menghilangkan 2x itu dengan cara dikurang 2x. Dan di sini untuk menghilangkan 3-nya itu dengan cara dikurang 3. 5 kurangi 2, 3x. 9 dikurangi 3, 6. Menghilangkan 3-nya gimana? Dengan cara dibagi 3. Berarti yang sebelah juga sama, harus dibagi 3. Jadinya x sama dengan 2. Jadi soal yang berikutnya adalah yang kita harus melakukan distribusi terlebih dahulu. Distribusi berarti penyebaran ya. Jadi 3 ini kita sebar ke 2 tempat ini. Berarti kalau kayak gini kita kalikan nih. 3 dikali 2x itu hasilnya adalah 6x. Kemudian 3 dikali negatif 5 itu negatif 15 sama dengan 9. Ya. Jadi apapun awal soalnya, ujungnya adalah kita mau mencari tahu berapa sih nilai variabelnya. Nah, jadi gimana caranya kita menyederhanakan? Sekarang kita harus menyingkirkan negatif 15 dengan cara ditambah. Jadinya di sini sisanya tinggal 6x, di sininya 9 tambah 15 karena menghilangkan negatif dengan cara ditambah. Jadinya 6x sama dengan 24. Menghilangkan 6 di sini dengan cara dibagi. Berarti 24 harus dibagi 6. Berarti hasil akhirnya x sama dengan 4.
Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.